Habisnya dana Bansos DKI Jakarta adalah momentum pemerintah pusat mengunci Anies Baswedan. Di tanggal 30 Juli 2022, pemilik lahan saudara RS melapor kepada pihak kepolisian Polres Depok, kemudian melakukan penggalian dengan menggunakan alat berat dan ditemukan beras bantuan dengan menggunakan karung 5 kg, 10 kg, dan 20 kg, serta beberapa beras yang sudah berhamburan di tanah. Kemudian beras-beras tersebut dilakukan pengamanan dan dilakukan diberikan garis polisi atau polis line oleh Polres Depok. Beberapa media membuat pemberitaan positif soal Bansos Pemprov DKI dan pihak-pihak yang terlibat membuat seakan semuanya baik-baik saja. Padahal dana untuk mengadakan dan mendistribusi Bansos yang berupa sembako itu 3,6 triliun rupiah. Gila ini mah. Menampilkan fakta dahsyat. Dalam video-video itu terlihat yang direkamnya bahwa ada 1.000 ton beras yang telah dikemas dalam paketan 5 kilograman. Buat apa itu beras di situ? Sehingga hanya ada satu kata untuk menggambarkan situasi ini, yaitu bejat pelakunya. Kembali ke masalah Anies Baswedan. Terlalu banyak masalah yang muncul pada saat dia berkuasa di Balai Kota DKI Jakarta selama 5 tahun, 2017 sampai 2022. Korupsi dana bantuan sosial atau Bansos yang diindikasikan merugikan negara 2,85 triliun. Kemudian dana Bansos seperti ini. Nah, kalau melihat rekam jejak seperti ini, pantaskah orang seperti ini menjadi pemimpin? Ya, bak petir di siang bolong, mendadak Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa DKI Jakarta sedang ambyar setelah sang gubernur pilihan Jakarta 58 itu mengaku tak bisa, tepatnya tak mampu lagi menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Kabar yang tentu akan mengejutkan rakyat Jakarta, terutama mereka yang masih percaya bahwa Anies Baswedan dan jajaran Pemprov DKI Jakarta masih bisa melakukan sesuatu di tengah pandemi corona, seperti yang biasa dilakukan oleh selama ini. Maksudnya sekedar melakukan konferensi pers, cekrek-cekrek, atau mengabarkan realitas dengan mencari sisi yang dapat menimbulkan kekhawatiran, ketakutan atau teror secara harus ke masyarakat. Tapi sebenarnya implementasinya juga tidak kalah ambyarnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, sedikit kita akan flashback dulu perkara Bansos ini. Seperti dilansir di laman Kompas yang juga masih saya ingat persis awalnya. Jadi waktu itu kan Wan Anies ngobrol sama Wapres Ma'ruf Amin, tepatnya 2 April 2020. Terus diketahui nih, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19. Mereka perlu bantuan dari pemerintah, lalu disepakati bantuan tersebut ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 1,1 juta warga dan sisanya 2,6 juta warga menjadi bagian pemerintah pusat. Masih ingat juga dong ketika ditanya oleh Wapres, apakah data tersebut by name, by address? Wan Anies agak panik tuh, tapi tetap bisa menjawab dengan gaya ngelesnya bahwa data sedang dalam pemrosesan. Sedangkan yang 1,1 juta warga tadi sudah jelas terekap dalam data yang dipunyai Pemprov DKI Jakarta. Lantas dalam pelaksanaannya baru dilakukan sekali pembagian oleh Pemprov DKI Jakarta untuk periode pertama pada 9 April 2020 lalu. Bantuan sembako senilai 150.000 kurang 50 rupiah ini pun sudah beredar di masyarakat loh. Dengan komplain sana-sini karena diduga bantuan tersebut sebagai salah sasaran. Ya, meski sebagai komandan, Wan Anies masih terkesan menyombongkan dengan menyebut katanya sekitar 94% bantuan itu masih tepat sasaran. Hingga akhirnya ada komplain dari Muhajir selaku Menko PMK bahwa data yang dimiliki oleh Kemensos dan DKI Jakarta sama, sehingga ada warga penerima Bansos double. Dapat dari Pemprov DKI, juga dapat Kemensos. Komplain yang disambut langsung oleh Sri Mulyani saat memberikan penjelasan kepada Komisi 9 DPR RI. Sri Mulyani bilang, kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, tapi tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di cover pemerintah pusat. Dan info terbaru lewat Catur Laswanto
selaku Ketua Tim Tanggap COVID-19 DKI Jakarta, yang juga asisten kesejahteraan rakyat Sekda Pemprov DKI mengatakan bahwa anggaran Bansos Pemprov DKI menggunakan pos belanja tak terduga atau BTT dalam APBD, dengan harapan agar semua kebutuhan anggaran untuk bansos bisa terpenuhi. Jadi ketika ditanya apakah cukup, Catur dengan nada berkelit berkata agar bansos bisa segera dikurangin kalau ekonomi segera bangkit. Persoalannya sih, apakah ekonomi akan segera bangkit atau tidak? Elaknya, ya yang bikin saya bertanya, kok malah dikurangin ya? Punya anggaran atau enggak? Masih cukup enggak dananya? Malah muter-muter ngeles kayak enggak jelas begitu.